Mbah Buyute ra ngerti malah ngertine ceritane Habib ki priwe. Ini kadang nggak ngerti, ini dulu kerajaan, makanya disebut Dieng itu pusat Danghyang. Lah ya kan Wonosobo ini memang metropolitan pertama. Jadi tradisi dua hal itu luar biasa Wonosobo. Wong ini metropolitan pertama, kerajaan terbesar pertama itu ada di sini. Yang lain itu kan terusan nih. Sanjaya membangun kerajaan Mataram terbesar itu mulainya dari Wonosobo. Terjadi konflik karena antara Wangsa Sanjaya sama Wangsa Sailendra, itu mulainya dari Wonosobo. Kowe sampean kudu ngerti. Karena apa? Anak Sanjaya sing jenengane Garung pindah Buddha. Garung itu nama raja, Rakai Garung. Mau pikir Garung itu jeneng Karung lah. Itu Rakai Garung yang akhirnya pindah Buddha dan keras sama orang Hindu, akhirnya bergelar Samaratungga. Samaratungga itu si Garung itu punya adik namanya Rakai Watu Humalang, sehingga akhirnya jadi Watu Malang. Itu Watu Malang mujur itu mboten. Rakai Watu Humalang itu nama raja. Dua adik Kayu Giang, dia adik Kalihyang. Loh, ini sampean wis dadi lurah ki radong kayak kepriwe. Karo Mbah Buyute ra ngerti malah ngertine ceritane Habib ki priwe. Loh, ini kadang nggak ngerti, ini dulu kerajaan, makanya disebut Dieng itu pusat Danghyang, pusat para pendahulu, para sesepuh. Iya, makanya wong Jawa niku nek tuwek jenengane Eyang, nek kebleset jenenge Danyang, itu karena Danghyang, Sang Hyang, Danghyang. Lu kadang basa Jawa ora ngerti. Akhirnya Wangsa Sanjaya yang tadinya Hindu menyingkir, ganti Wangsa Buddha karena Garung pindah Buddha, bergelar Samaratungga, bikin Wangsa Sailendra. Sampai akhirnya begitu Garung ini mau bikin candi, nggak punya arsitek, carilah orang yang bisa ngarsitek, ketemu orang Hindu namanya Panuko, gelarnya Resi Gunadarma. Kok kon gawe candi wong Hindu, kok kon gawe candi Buddha. Lahirlah candi Hindu bernuansa Buddha, namanya Sambara Budura. Tapi kaget karena anak Garung yang anti Hindu ternyata jatuh cinta sama Panukuh yang Hindu, namanya Pramoda Wardani. Akhirnya menikahlah antara anak Raja Buddha dengan orang Hindu. Konflik yang demikian panjang diselesaikan karena cinta. Maka ribut pilkades, ribut pilkada, ojo nemen-nemen engko anakmu jatuh cinta. Stres. Anakmu jatuh cinta. Akhirnya apa? Sudah selesai. Akhirnya pertemuan terjadi Siwa Buddha, Sambara Budura. Dari situ sing Hindu digeke candi Prambanan, Resi Kumbayoni. Tapi setelah itu konflik besar. Konflik besar karena apa? Konfliknya bukan karena manusia, alame ngamuk. Dieng jeblok, Merapi jeblok, Sindoro Sumbing jeblok, buyar, pralaya, kiamat. Wangsa Sailendra sebagian lari ke Palembang dipimpin Balaputra Dewa, membesarkan kerajaan Sriwijaya. Yang Sindok lari ke timur dipimpin membikin Wangsa Isyana, jadi kerajaan Kalbakan Kadiri Doho. Dari situ lahir Singasari, dari situ lahir Majapahit. Karena konflik sudah selesai, di sana bisa hidup Bhinneka Tunggal Ika. Jadi rono-rono itu turunan Wonosobo, asline ngono Wonosobo iki Mbah Buyute. Makanya orang Hindu Bali pun kalau pengen napak tilas mesti ke Gunung Dieng. Jadi yang lain masih hutan belantara, sini sudah metropolitan. Makanya wong Wonosobo iki turunane wong top, wong sekti. Alhamdulillah niki ceritane halal wi halal. Sampean halal
kulo halal, Pak Bupati halal untuk saling memaafkan. Hak kita masing-masing untuk saling tak maaf. Dan halal bihalal itu kenapa mesti dilakukan setelah Ramadan? Kalau tidak ada halal bihalal ulan selono nggak ada. Atau ulan Maulid itu nggak ada. Pasti dilakukan setelah Ramadan. Itu karena kita kemarin 1 bulan ini diajarkan puasa, diajarkan nggak makan minum dan nggak nuruti syahwat. Artinya atas puser sama bawah puser, cuman itu tok puasa itu. Yang lain itu kan sebaiknya, kalau dalam bahasa kiai wayam bagi, dan sebaiknya puasa mata, puasa hati, puasa macam-macam. Tapi intinya itu cuman nggak boleh makan minum dan nggak boleh nuruti syahwat, cuman itu tak. Makanya orang puasa itu nggak susah. Puasa ngerasani wong ya nggak apa-apa. Yang ngerasaninya ya untuk dosa posone oleh ganjaran. Loh itu puasa itu gampang. Sampean aja yang bikin sulit. Seolah-olah itu puasa itu susah. Maka terus timbangan isi ngerasani wong rasa poso. Timbangan isi alo-alo wong rasa poso. Timbangan isi adu ayam rasa poso. Timbangan isi karaoke rasa poso. Enggak, puasa itu gampang. Pokoknya sementing sampean itu nggak makan, nggak minum, nggak menuruti syahwat itu. Nek meng didemek-demek wae ora apa-apa, ning demek dhewe. Ning didemek dhewe ning ojo ngasih ngoten niku. Lah itu wis dihitung wong poso. Antara imsak sampai terbitnya sampai terbenamnya matahari. Kok tiba-tiba sampean poso itu pengen es degan? Nggak apa-apa, beli. Tuku es degan, wadai plastik. Ora kuat ngempet isian, wis tuku sik ora kuat ngempet. Kemu. Loh puasa itu kemu itu boleh. Makanya puasa itu sikatan, boleh, angsal sikatan, ngicipi panganan boleh. Yang penting tidak masuk ke belakang kintil-kintil di sini tuh. Jadi pintunya mulut itu bukan di sini, tapi yang di sini. Sampean puasa ngemut permen lollipop ya boleh. Loh, yang penting tidak masuk ke belakang ini loh Pak. Yang intil-intil di sini tuh. Cuman itu makanya kalau banyak Wonosobo nyong ora pasa, ngapa? Nyong ora sembayang. Wong Wonosobo kan ra iso muni sembayang. Sembayang. Wis sembayang durung. Lah kepriwe nyong ngeprege. Nyong isih gelut. Puasa ora. Ndak apa-apa sampean gelut ya gelut ae ora apa-apa, ning poso. Tuh. Ini batas posone kepala desa kan wis penting ora mangan, ora ngombe, ora ngono kuwi tok. Lah ya. Iku batas poso paling dasar. Itu tok. Jadi sampean besok enggak usah mikir wah nyong isih ngamukan nesu wong prigi nyong poso. Ya poso mawon. Yang penting panjenengan ora mangan, ora ngombe, ora dolanan syahwat, wis sampai maghrib. Kok bar maghrib terserah. Utawa bukone menggunakan bojone ora apa-apa. Sadurunge mangan tabrak bojone sik oleh. Pokoknya yang penting poso itu mutlak. Saking pentingnya puasa sampai Allah itu bikin alasan, bukan sampean tok yang disuruh puasa, tapi orang dulu juga dikongkon poso. Makanya karena dari dulu orang disuruh puasa, maka puasa itu trending. Kalau anak sekarang viral. Semua manusia dalam agama apapun kenal
puasa. Orang Hindu ya puasa, orang Buddha puasa, orang Zoroaster puasa, Majusi puasa, Nasrani puasa, Yahudi puasa. Walaupun puasanya beda-beda. Bahkan orang Jawa paling seneng poso. Ono sing ngrowot, ono sing ngidang, ono sing ngalong, ono sing bisu. Pengen bojo ayu poso. Cuman niatnya orang nawa itu sama godir ning sunama tekaji hajiku jaranku goyang ya poso. Pengen neruso poso. Sunama tekaji hajiku Bandung Bondowoso poso. Bahkan wong ngono sapa golek nomor poso. Artinya puasa ini adalah ibadah yang hampir semua orang kenal. Mulane nek sampean wayahe poso, aja ngasih ora poso. Ora apa-apa nek ra kuat tengahe ngarep guri. Poso kendang, ngarepe poso, gurine poso, tengahe bolong. Elek-eleke wong wulan Ramadan ora poso niku enten. Seburuk-buruk manusia di bulan Ramadan itu ada. Sopo? Wis ora poso, melu riyo ngecat omah. Lho kuwi wis elek-eleke wong. Wis iku elek-eleke wong Islam sing ra poso iku wis nang Ramadan elek-eleke wong iku wis kuwi pokoke. Ora poso, ngecat omah, melu riyo, klambi anyar, ngedum dhuwit. Wah, top. Iku wis puncak kebohongan publik. Lah itu. Nah, tujuan utama puasa itu apa? La'allakum tattaqun, agar kalian jadi orang yang bertakwa. Takwa niku napa to? Takwa niku ngakoni Gusti Allah. Dalam kita melihat apapun kita merasa diawasi Gusti Allah. Mek ngono tok wong takwa niku. Sampeyan yo dadi lurah iki biasanya kan kuat-kuat wonge. Ono lurah itu kaya karena apa? Nebang kayu. Wis mbok kayu Spanyol ya ora apa-apa. Separuh nyolong. Tau webang kayu. Sampai punya pabrik plywood. Sampai jadi eksportir. Sampai sampean sugih, silahkan, gak ada orang ngelarang. Tapi orang bertakwa itu mikire mek siji, nyong ra bakal sugih nek Gusti Allah orang gawe kayu. Mek ngono tok. Sampean wedok wayu dadi bakul lipstik sampai jadi jerakan blush on, jerakan idep macam-macam, jadi kaya karena apa? Tukang rias boleh sampean. Tapi orang takwa niku mek siji tok, nyong ra bakal iso dadi tukang rias nek Gusti Allah orang gawe rai. Mek ngono tok. Lah wong takwa niku mek ngoten niku tok. Jadi apa saja boleh. Sampean tiba-tiba kaya karena jadi penambang pasir, mbok galian C, mbok setengah ilegal, mbok pokoknya boleh. Dari situ sampean jadi orang kaya, jadi kepala desa, syukur-syukur naik jadi bupati, boleh. Tidak ada sampai naik Rubicon, sampai naik apa saja boleh, tidak ada yang larang. Allah hanya minta cuman satu, ojo lali. Sampean ora bakal sugih ngurusi iku nek Gusti Allah ora gawe watu. Ngono tok. Bagi wong takwa niku mek ngoten niku tok. Sampean boleh anak muda gagah, bojone papat. Gitu. Bojone papat setiap hari ke mall. Yang istri dibangunkan rumah 5 miliar, 10 miliar, ndak ada orang ngelarang. Sampean cuman diminta ojo lali. Sampean gak akan pernah punya istri 4 dengan kekayaan segitu nek Gusti Allah orang gawe manuk. Loh.
niku tok, cuman itu tok. Jadi sampean itu jangan lupa bahwa bibit semua yang kita eksplorasi dan eksploitasi itu adalah Allah yang bikin. Sampean boleh sekolah kemanapun sampai akhirnya punya gelar profesor, doktor, insinyur, MBA, SA, MLM, sembuh boleh, gak ada orang ngelarang. Tapi begitu sampean pinter, Allah hanya minta pengakuan sampean bahwa itu tidak akan pernah terjadi nek Gusti Allah orang gawe utek. Ada yang utek ora iso mikir sampean. Lha ngono tok. Sampean boleh mikir tentang anak, bagaimana pendidikannya, pikirkan semua. Tapi sampean ojo lali, anak ora bakal metu nek sampean ranana bojone. Maka jangan sia-siakan lubang keluarnya loh, itu tok permintaannya. Loh, untung ibu dari Medan. Oh, enggak ngerti ya? Oh ya. Aceh. Oh, Aceh. Sekurang blah, sekurang kerang dikrung. Iya. Taman ngerti iku. 99 karung kerang dikali. Sekurang blah, sekurang kerang dikrung. Itu orang Aceh. Loh, itu tok. Jadi orang bertakwa itu tidak pernah melupakan bahwa segala asal itu dari Allah. Lah, kenapa agar orang itu selalu ingat Allah? Kok diajari puasa? Ayo. Kenapa puasa? Karena pusat kelalaian manusia itu cuma dua. Urusan mulut sama urusan bawah ikut tok rumusin dunia. Manusia dasar itu jadi begini, ini jadi ini. Itu semua berawal dari urusan perut sama urusan bawah perut. Urusan mulut sama sini. Ayo sampean. Ayo sampean, dari mana? Cuman itu tak. Jadi dunia ini bergerak itu karena dua itu. Sampean ada begini dari zaman Nabi Adam, manusia mati, kenapa masih ada terusannya? Karena urusan bawah perut berkembang biak. Kenapa sampean hidup? Karena makan, orang mangan mati. Makanya dua hal ini harus dikelola, harus ditata secara profesional. Loro iki totonan sing bener. Karena apa? Dua ini menghasilkan suspek seluruh kehidupan. Kenapa orang buka hutan? Pengen mangan. Begitu keliru buka hutannya, tangani Pak Ponco. Kenapa tadi tanah kas desa TKD hilang? Karena kadang pengen menyenangkan istri. Menyenangkan istri itu urusan apa? Bawa perut. Loh, dunia dan isinya ini cuman loro kita. Dan dua hal itu kalau nggak dikendalikan bahaya. Karena dua hal itu sudah hidup sebelum manusia sadar. Perut itu nggak perlu manusia sadar, muni dewe. Sampean tidur kok ininya kelaparan, nggak bisa tidur. Yang bawahnya sampean masih tidur, sudah bangun duluan. Loh. Inilah yang disebut dalam teori besar namanya behaviorism, basic instinct. Semua dari situ. Saya mulut manusia ini jeruk ya. Ini jeruk loh ini. Jeruk kita. Ini kan jeruk merah ini. Ini gara-gara jeruk ini masuk mulut manusia, ini melibatkan negara. Lah ekspor, import, ini harus didatangkan dari Cina. Butuh letter of intent, butuh bill of lading, butuh kesepakatan bilateral, butuh perbincangan antar presiden sama presiden. Mengurusan jeruk itu loh. Cuk sembrono sampean. Ini jeruk loh.
Iki anggur. Iki melibatkan negara sampai terjadi konflik antarane Trump sama Cina. Urusan ini, urusan makanan. Karena apa? Dipikirnya si Trump itu Cina bisa ditekan oleh makanan, karena ditekan secara finansial. Dia nggak bisa ditekan karena fluktuasi ekonominya Cina sudah melampaui Amerika hari ini. Dia bisa ngelawan Amerika sampai ke titik paling substansi di dunia digital. Ketika algoritma disepakati dalam kesepakatan domain internasional, Cina mendaftarkan hurufnya karena dia punya huruf. Kita nggak bisa karena kita nggak punya huruf. Kita punyanya ABCD, huruf Eropa. Daftarkan huruf Jawa, berdebat dalam antar stakeholder pendidikan dan kebudayaan. Cina daftarkan, maka dia bisa ngelawan Amazon pakai Alibaba. Dia bisa ngelawan Facebook pakai QQ Ren. Dia bisa ngelawan WhatsApp pakai WeChat. Dia lawan. Hasilnya sekarang pertumbuhan ekonomi Cina luar biasa. Cuman masalahnya Cina ini perkembangan penduduknya semakin besar dan gandum nggak bisa di-download, dia harus ditanam. Maka dalam bayangan Amerika bisa ditekan, ternyata Cina nggak bisa ditekan. Itu hanya urusan logistik. Makanya pelajaran dari Allah, kalau kamu makan, doanya Allahumma barik lana, berkahilah kami, karena makanan itu melibatkan banyak orang. Satu piring yang kita makan, satu piring nasi yang kita makan itu melibatkan seluruh dunia. Sampai kalau pengen tahu, pupuknya melibatkan pabrik pupuk, insinyurnya dari Eropa, dari mana-mana. Rice cookernya melibatkan pabrik baja, pabrik besi, pabrik api, pabrik tabung gas. Walah sih-sih. Cara manennya melibatkan pabrik pemanen. Begitu waktunya kita makan, melibatkan bumbu. Yang nanam bawang putih di Cina, yang nanam bawang merah di Brebes, semuanya terlibat. Jadi makanan yang kita emplok ini representasi dunia. Dan itu harus kita akui. Makanya sampai nggak boleh ribut sama pemilik makanan. Ayo, rice cooker produksi Cina. Tiba-tiba sampean ribut karo Cina, rice cooker macet, sampean balik kemana? Balik ke api. Api nebang hutan, seneni menteri kehutanan. Akhirnya lurah nyolong kayu separuh. Jadi jangan dikira. Makanya Allah mengajarkan Allahumma barik lana. Kenapa bukan barikli? Makanan dibumbui enak. Siapa yang bikin bumbu enak? Garam. Orang Wonosobo nggak punya garam. Yang punya garam orang Rembang, orang Jepara. Sampeyan tahu waktu bikin garam itu nggak kencing ditambahnya. Orang Uyo. Mulane jenengane uyah karo uyo. Kira-kira gawe pas gawe uyah nguyu. Makanya pada asine. Loh, ini pelajaran ini. Ayo. Ini pelajaran dasar bahwa dunia itu suspeknya dari situ. Saling terkait itu cuma dari situ. Dan sampean ada ini semua karena apa? Karena syahwat. Terjadi hubungan antar kelamin yang itu menghasilkan ini sama ini. Dari situ menghasilkan bayi. Bayi itu menghasilkan suspek kehidupan yang sangat gede. Ada yang ngurusi taheknya tok, punya pabrik pempes, triliunan asetnya, itu cuma ngurusi taheknya dari produk kelamin. Ada negara yang kuat karena ngurusi proses hubungan syahwatnya. Apa? Pabrik kondom. Itu menghidupkan negara. Ada yang ngurusi pipinya tok, punya pabrik lipstik, melahirkan bangsa Prancis. Ada yang ngurusi gudale untuk tok ini, punya pabrik sikat, punya pabrik
odol. Sing ngurusi bokonge tok duwe pabrik kursi. Ayo. Yang ngurusi keleke tok duwe pabrik Rexona. Lah kenapa sampean nggak punya? Karena sampean nggak pernah ikut ngurus manusia. Loh. Jadi manusia ini suspek kehidupan yang luar biasa. Makanya kalau sampean mau hidupnya enak, hiduplah ngurusi manusia. Kenapa Pak? Dulu Pak siapa? Yang orangnya kecil tapi kaya itu, Pak Aryadi. Kenapa kaya? Ngurusi gedeke wong Eropa, bikin plywood. Itu gedek dinding rumahnya orang Eropa. Jadi jangan dikira. Jadi orang diajarkan puasa itu sebenarnya untuk mengelola dua hal itu, agar kita mampu mengelola, kita menjadi manusia yang benar. Karena kalau dua hal itu nggak dikelola, sampean pasti jadi orang nggak benar. Urusan makanan nggak dikelola, maling. Nah begitu maling, sampean eling Gusti Allah, ya ora. Akhirnya berurusan sama Pak Kajati. Jadi ketika Pak Kajati di situ berdiri, bukan Pak Kajati yang grogi, sampean yang grogi. Makanya baik-baiklah sama Pak Kajati. Karena kalau enggak, Pak Kajati itu predatornya sampean. Hati-hati, karena apa? Makanan yang tidak dikelola. Orang kalau makan nggak dikelola, termasuk bawahnya pusar kalau nggak dikelola. Sampai nggak punya harga diri dalam kehidupan, nggak ada. Sampean kaya, makanannya bagus, hidupnya enak, bawah perutnya nggak dikelola, nggak punya harga diri sampean di depan wanita. Alah, penting duit tok. Sampean nggak akan pernah punya cinta seumur hidup, dan sampean akan mencurigai semua wanita, semuanya bisa dibeli, ayo jajalan. Era percaya, tukunen wong wedok ping loro. Setelah itu sampean setiap melihat perempuan, halah kabeh iso dituku. Begitu sampean wis ra ono sing iso nggo tuku, ayo manuk wis ra tangi. Ati lape mana? Enggak punya harga diri sudah. Punya istri cantik ngono gagah, tapi makanan tidak terkelola, orang di duit belas, ayo rano harga diri, elah kiri kok kagak. Lengan Pak Afif, Pak Ponco, kalau gantengnya sih standar. Loh, tapi kenapa kemudian settle? Karena urusan makanan terkelola, urusan cinta terkelola. Itu sampean kalau pengen hidup ini tertib dan enak, ini dikelola dua itu yang bener. Urusan cinta ya, urusan syahwat sing bener. Ojo mbok umbar kayak puisinya Pak Ponco tadi itu, ke Purwoceng beli beli Purwoceng ke pasar, nek wis ceng ojo ngasihnya nyasar. Duh, ini coba sampean, coba ini. Nah, dua hal ini memang tidak main-main dalam kehidupan. Makanya Allah ngajarkan kamu kalau mau jadi manusia yang benar, dua hal ini kelola yang benar. Atur yang bener, karena suspeknya besar. Sampean syahwat nggak bisa dikelola. Ngerti mau apa jenenge sing LC itu sing piye? Penyanyi gitu. Pun itu sampean ambil satu, ya Allah. Begitu sampean ngambil satu, ini suspeknya gede. Nek wis ngambil iku miongklok radoyan, mesti makanannya mahal. Mosok LC sepatune swallow ora mungkin. Iki mesti harus cari yang merek Ghost. Iya toh? Itu sepatune tok iki beda. Urung katoke.
Ora mungkin kok katok sirwal, ora mungkin. Ora mungkin dia mesti harus pakai legging. Legging sing cekak luwe larang timbang legging apa bal katok sing dawa. Kain apa kaos sing you can see luwe larang timbangane kaos dawa. Kacamatane ora mungkin murah, rambute abang, sendale jinjit ora mungkin kongkon ning sawah. Begitu manak ora mungkin kon nyusoni. Susune tuku. Lu suspeknya banyak. Begitu kabeh tuku, akhirnya pilihannya loro, dodol apa sing duwe, nek ora ya dodol apa sing duweni sak awake didol. Ayo. Suspeknya gede. Ayo. Sampeyan dadi wong lanang, mosok golek ngono terus numpak RX King ora mungkin, paling ora Avanza. Iki nek kelasnya mek kelas kecamatan, nek sing digaet kelas kabupaten Fortuner. Makanya ibu-ibu dijagani sing lanang niki. Nggih, lho ngono. Sama juga perempuan kalau nggak bisa nahan itu terjadi bentrok rumah tangga. Suspeknya apa? Anak gak kaurus, pendidikan gak kaurus, tidak ada lagi teladan dalam rumah tangga. Itu akan mencetak generasi masa depan yang oleng. Loh, iki loro iku tok. Kenapa ono wong wis enak dadi bubar perkorone loro? Biaya uripe murah, ning biaya kelakuane larang. Lah Wonosobo kan gudange kayak kue. Lah nyok ngerti. Wong Wonosobo kayak ngapa? Nyok ngerti prege kayak ngerti nyong. Ngerti. Tempene be dikemuli. Ora dikemuli bubar. Tempene be dikemuli. Lah ya kan Wonosobo ini memang metropolitan pertama. Jadi tradisi dua hal itu luar biasa Wonosobo. Wong ini metropolitan pertama, kerajaan terbesar pertama itu ada di sini. Yang lain itu kan terusan nih. Sanjaya membangun kerajaan Mataram terbesar itu mulainya dari Wonosobo. Terjadi konflik karena antara Wangsa Sanjaya sama Wangsa Sailendra itu mulainya dari Wonosobo. Kue sampean kudu ngerti. Karena apa? Anak Sanjaya sing jenengane Garung pindah Buddha. Garung itu nama raja, Rakai Garung. Mau pikir Garung itu jeneng Karung lah. Itu Rakai Garung. Yang akhirnya pindah Buddha dan keras sama orang Hindu, akhirnya bergelar Samaratungga. Samaratungga itu si Garung itu. Punya adik namanya Rakai Watu Humalang, sehingga akhirnya jadi Watu Malang. Itu Watu Malang mujur itu mboten. Rakai Watu Humalang itu nama raja. Dua adik Kayu Giang, dia adik Kalihiang. Loh, ini sampean wis dadi lurah ki radong kayak kepriwe. Mbah Buyute ra ngerti malah ngertine ceritane Habib ki priwe. Ini kan nggak ngerti, ini dulu kerajaan, makanya disebut Dieng itu pusat Danghyang, pusat para pendahulu, para sesepuh. Iya makanya wong Jawa niku nek tuwek jenengane Eyang, nek kebleset jenenge Danyang, itu karena Danghyang, Sang Hyang, Danghyang. Lu kadang basa Jawa ora ngerti. Akhirnya Wangsa Sanjaya yang tadinya Hindu menyingkir, ganti Wangsa Buddha karena Garung pindah Buddha, bergelar Samaratungga, bikin Wangsa Sailendra. Sampai akhirnya begitu Garung ini mau bikin candi, nggak punya arsitek. Carilah orang yang bisa ngarsitek, ketemu orang Hindu namanya Panuko. Gelarnya Resi Gunadarma. Kok kon gawe candi wong Hindu, kok kon gawe candi Buddha. Lahirlah candi Hindu bernuansa Buddha namanya Sambara Buddha
Budura. Tapi kaget karena anak Garung yang anti Hindu ternyata jatuh cinta sama Panukuh yang Hindu, namanya Pramoda Wardani. Akhirnya menikahlah antara anak Raja Buddha dengan orang Hindu. Konflik yang demikian panjang diselesaikan karena cinta. Maka ribut pilkades, ribut pilkada, ojo nemen-nemen engko anakmu jatuh cinta. Stres. Anakmu jatuh cinta. Akhirnya apa? Sudah selesai. Akhirnya pertemuan terjadi, Siwa Buddha, Sambara Budura. Dari situ sing Hindu dikeke candi Prambanan, Resi Kumbayoni. Tapi setelah itu konflik besar. Konflik besar karena apa? Konfliknya bukan karena manusia, alame ngamuk. Dieng jeblok, Merapi jeblok, Sindoro Sumbing jeblok, buyar, pralaya, kiamat. Wangsa Sailendra sebagian lari ke Palembang dipimpin Balaputra Dewa membesarkan kerajaan Sriwijaya. Yang Sindok lari ke timur dipimpin membikin wangsa Isyana jadi kerajaan Bakan Kadiri Doho. Dari situ lahir Singasari, dari situ lahir Majapahit. Karena konflik sudah selesai, di sana bisa hidup Bhinneka Tunggal Ika. Jadi rono-rono itu turunan Wono Sopo, asline ngono Wono Sopo iki Mbah Buyute. Makanya orang Hindu Bali pun kalau pengen napak tilas mesti ke gunung Dieng. Jadi yang lain masih hutan belantara, sini sudah metropolitan. Makanya wong Wonosobo iki turunane wong top, wong sekti. Makanya nek wis kadung apik-apike ya ora jamak, nek kadung diablek ya ndableke ora umum. Wajar iki turunane wong top, petarung semua. Mulane masih cilik-cilik rambutnya abang prege. Makane nek wis wong kali anget padha wong Binangun mun kepriwe kae. Saiki wis lek apa meneh wong Kali Karung. Bubar. Lah iki wong Wonosobo semua heran. Kok iso Wonosobo kok kendel-kendel prege nyong. Omprong-omprong bacot. Wong rokok ya omprong-omprong bacot atau boro-boro congor nek ra wong Wonosobo ya ora ono. Lho artinya semua itu ada sebabnya. Nah, sebab itu yang menyebabkan hari ini terjadi segmentasi budaya, antropologi sosial, antropologi agama. Tapi itu semua apa? Ujung-ujungnya adalah semuanya survival. Survival itu ada dua, survival syahwat sama survival makanan. Lah itu harus ditata. Dan dua itu suspeknya nasional. Makanya orang bertakwa itu adalah orang yang bisa mengerti bahwa ada kaitan hari ini masa lalu, ada kaitan diri manusia dengan kehidupan di sekitarnya. Makanya wong takwa niku orang yang paling mulia. Orang yang paling mulia, inna akramakum indallahi atqakum, itu seorang apa? Orang yang bisa mengerti. Makanya inna akramakum indallahi atqakum itu berawal dari pengertian manusia, dari laki perempuan jadi suku dan bangsa, lita'arofu, agar kalian saling pengertian. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah itu semua yang ngatur itu agama, mengembalikan pada fitrah kehidupan dasar. Makanya agama pun nggak bisa berdiri sendiri. Agar kita mengenal Allah diajarkan sholat. Tapi sholat itu suspeknya juga dunia. Saya sholat, ini wajahtu wajihia. Tapi sholat itu nutup aurat. Tutup aurat itu pakai kain. Kain itu urusannya pabrik kain. Yang punya pabrik kain itu Cina. Maka sampean dan kiai nggak boleh suka ngamuk Cina. Cinanya pergi udah. Loh, wudu itu air diurus pipa sama kran. Wudunya kiai, pipa krannya mas pion. Nggak boleh anti industri. Pergi haji, pesawat yang urus Yahudi, bunuh semua Yahudi, renang kita. Oleh. Maka
kesadaran tentang perbedaan itu adalah kesadaran orang bertakwa. Duh, ayo, sampai iso urip dhewe ra iso. Udut ngene ngantuk. Ono sapa ndembako? Ndak punya, yang punya orang Temanggung. Tanpa orang Temanggung sampean udute udut godhong tales. Tapi Temanggung nggak bisa ngelola tembakau, saya ngelola gudang garam Cina. Ayo. Maka dunia ini suspeknya gede. Ngaji. Ini mic-nya Cina, Jepang, semua nggak bisa. Makanya orang yang beragama pun nggak boleh mediti. Saya yang terbaik, kamilah orang baik, kami nggak bisa. Saya ngaji di sini, ini urusannya bukan cuma saya sendiri, karena ada sampean di situ. Kalau saya ini baik, maka yang duduk di situ adalah orang baik. Ini nggak bisa, karena begitu sampean nggak ada di situ, iki ora wong ngaji, wong edan. Tapi saya juga nggak ada di sini. Kalau nggak diundang sama Pak Afif, nggak ada. Nah, berarti kalau gitu baik saya apa baik Pak Afif? Ya nggak bisa. Saya nggak datang, Pak Afifnya juga jelek ngaji. Loh, ini nggak bisa. Makanya dunia jangan pernah menganggap semuanya itu independen. Nggak bisa. Semuanya ada suspeknya. Kita ngaji di sini, itu ada bunganya. Apa bunga itu ada fungsinya untuk ngaji? Nggak ada. Tapi matamu pengen delok bunga itu bagus. Mata kita ini loh. Nah, kita nggak ngerti, jangan-jangan tukang petiknya itu mati dicokot ulok, kita juga nggak ngerti. Duh, ini loh. Loh, ini suspeknya gede. Maka kehidupan itu nggak boleh sendiri. Maka orang yang bertakwa adalah orang yang punya pengertian bahwa ada perbedaan laki perempuan, ada perbedaan suku, ada perbedaan bangsa. Nah, ini semua siapa yang akan mengelola? Lah, itu yang akan mengelola adalah pemimpin-pemimpin di setiap segmen kehidupan. Nah, siapa dia? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Itu ajaran Rasulullah. Itu makanya ra'iyah inilah yang diadaptasi oleh negara kita untuk mengatur semuanya dengan konsep rakyat. Ra'iyah itu menjadi rakyat. Jadi kalau negeri yang paling mengikuti sunnah Rasul ya Indonesia, karena satu-satunya negeri dengan mayoritas muslim yang bisa menggunakan konsep ra'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Makanya ra'iyah itu kalau ngumpul namanya musyarakah. Musyarakah itu sekarang dikenal masyarakat itu. Ya musyarakah ya saling mengisi. Sampean ngaji, yang ngisi tehnya pabrik, yang ngisi ya itu saling mengisi. Sampean harus menjaga kerukunan antar yang saling mengisi. TNI, Polri, Banser, Kokam, itu organisasi berbeda, tapi sama-sama butuh mesin bordir mereknya Butterfly. Karena kalau nggak ada mesin bordir, tulisannya nggak ada. Loh, yang menyatukan kita nggak boleh. Nah, itu loh kehidupan, itu namanya musyarakah. Makanya kalau ada kepentingan bersama, wasyawirum fil amri, musyawarah ditentukan oleh panitia yang diatur oleh lembaga majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat. Dia yang mengatur. Untuk ikut musyawarah silakan. Yang penting melalui lembaga. Pengen jadi lurah silahkan. Kamu nggak peduli sukunya apa, agamamu apa, yang penting daftar. Pengen jadi DPR nggak peduli kamu anak siapa. Ra'iyah itu hebatnya di situ. Nggak ada kami turunan ini, kami suku ini, ora ono. Ra'iyah itu merdeka, bebas, itu konsepnya Rasulullah. Kalian semuanya boleh menjadi pemimpin dan siap untuk dipimpin. Itu pengen jadi bupati daftar ke KPU, pengen jadi DPR daftar ke KPU, nggak peduli kamu turunan sopo. Itu hebatnya Indonesia karena konsep ra'iyah atau Nah, jadi kita bukan people. Kalau people itu vox populi vox dei, suara mayoritas suara Tuhan. Begitu dia mayoritas merasa wakil Tuhan, makanya khilafah tidak cocok di negeri ra'iyah.
komunis. Nggak cocok karena dia proletar. Begitu dia paling banyak, dia diktator proletar. Lihat kita rakyat daftar sampai nggak peduli sukunya apa. Setelah daftar apa yang harus dilakukan? Cari pengikut sebanyak-banyaknya. Kalau nggak dapat pengikut sebanyak-banyaknya, beli. Ayo. Jadi beli. Nah makanya tapi jangan disebut beli, diawasi oleh Pak Polisi sama Pak Tentara. Itu namanya money politik. Masyarakat lebih cerdas, itu bukan money politik apa? Uang bensin. Ini ganti kerja apa? Itulah kehidupan. Makanya kehidupan seperti itu enak di Indonesia. Jadi jangan rewel. Nah karena dulu yang menata ini semua itu para wali, maka teritorinya disebut wilayah itulah yang akhirnya jadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fenomena yang terbaiknya apa? Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara. Kita puluhan suku bangsa agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya kita pakai Pancasila, tertinggi tetap Tuhan. Kamu jangan ribut yang lain, pokoknya yang tertinggi tetap Tuhan. Setelah urusan Tuhan, urusan manusia. Setelah urusan Tuhan, urusan manusia. Nah manusia nggak bisa hidup tanpa persatuan. Makanya manusia nggak bisa sendiri, dia harus bersatu. Persatuan tidak mungkin terjadi tanpa penghargaan. Makanya persatuan butuh kerakyatan. Kalian semua pemimpin, hiduplah saling bertanggung jawablah. Orang tidak bisa menerima lapang dada perbedaan itu kecuali dia punya hikmah. Maka kerakyatan hanya bisa dipimpin oleh hikmah, hati yang luas. Itu pun butuh kebijaksanaan. Jangan karena Pak Bupati ini asalnya Kecamatan Putih Bejenengan. Wonosobo iki. Betul aslinya Bejenengan Sukoharjo. Itu Pak Bupati asalnya Sukoharjo. Kalau yang diurusi cuma Sukoharjo tok, itu bijaksini namanya. Makanya harus bijaksana. Itu pun butuh dimusyawarahkan, nggak boleh ngambil keputusan sendiri. Butuh perwakilan, baru tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem yang kita bicarakan dari lokal sampai internasional, mulainya dari mana? Dari perut sama urusan bawah perut. Makanya hati-hati nih. Sumur segede itu 5 truk wis tutup, tapi sumur satu sumur ini bandara bisa habis karena itu. Ayo, mari kita kelola doa itu. Nah itulah maka la'allakum tattaqun, karena ini masih bulan puasa, masih bulan Syawal. Semoga kita termasuk golongan minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi'u mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil khair, Allahumma khtim lana bi qawli la ilaha illallah muhammadur rasulullah khatimah. Allahumma nawwir qulubana bi hidayati kamal rasyam. Allahumma ij'alna awladana dzurriyyatan talamidana al-manil khair al-ibadal muslimin qiyamah bil wajhin wa qasidana ma qasidul akhirati wal habil wasian abaina ummatina masyayikhina wal masyayikh wa nasabba ya Allah masyaallah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum. Allahumma ta'alimna ajrahum radin fa'amul. Allahumma ij'al qabrahum radam miradil jinan. Allahumma ij'al qabrahum jalan qabrin Rasulullah ya qul man yarjuna rabbika radiyatan mardiyah fadkhul fi ibadil jannati rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma sallimna al muslimin wa afina al muslimin wa qina syarra masa'ib ad-dunya wad-din. Ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Jalil Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
terus.